Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucap syukur karena Tuhan selalu setia memelihara kehidupan kita, sekalipun saat ini kita sedang menghadapi pergumulan karena pandemi virus corona. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pada hari ini kita beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Marilah kita mengarahkan hati, jiwa dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya,
Hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersujud di hadapan Tuhan untuk mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita merenungkan segalanya di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Oh Yesus,
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pembacaan epistel yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Soul
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai ayat 17. Ulangan 16 ayat 13 sampai ayat 17. Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu
dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ungkapan ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, di mana melalui ungkapan tersebut kita diajak dan diingatkan supaya kita mau belajar dari pengalaman masa lalu kita. Dari pengalaman masa lalu kita bisa belajar tentang banyak hal, baik itu tentang kegagalan dan juga keberhasilan. Dan itu bisa menjadi satu evaluasi dan sekaligus motivasi yang berharga bagi kita dalam menyikapi dan menentukan langkah perjalanan hidup kita berikutnya. Petuah atau nasihat orang Batak mengatakan, manatap tujolo jala manaili dopapudi. Orang beriman harus mau belajar dari pengalaman hidupnya dan akan selalu memotivasi dirinya untuk tidak mengulangi kesalahan atau kegagalan di masa lalu, dan ia mau bertindak dengan cara yang lebih baik dari waktu ke waktu. Itu akan membuat hidupnya menjadi berkualitas, menjadi berkat, sebagaimana khotbah 2 minggu yang lalu. Dan itu juga yang diingatkan Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada kita saat ini melalui kitab Ulangan ini. Kalau kita membaca mulai dari pasal pertama, berulang kali Tuhan mengingatkan Israel tentang masa lalu mereka. Tuhan mengatakan kepada mereka, haruslah engkau ingat bahwa engkau pun dahulu budak dan orang asing di Mesir. Dalam Ulangan 4 ayat 9 diingatkan, waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. 430 tahun Israel menderita sebagai budak di Mesir. Mereka meratap, mereka menjerit karena ngerinya perbudakan tersebut. Mereka berkata tidak mungkin lagi mereka bisa keluar bebas dan merdeka dari perbudakan Mesir dan Raja Firaun yang kuat itu. Tetapi apa yang terjadi? Di luar dugaan mereka, tangan Tuhan yang kuat membebaskan Israel, dan bahkan bukan hanya membebaskan, tetapi memberi mereka tanah Kanan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Dari pengalaman perjalanan hidup itu, Israel secara nyata melihat, menyaksikan, dan menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib di tengah ketidakberdayaan mereka. Karena itulah, setelah Israel selamat dan merdeka,
kondisi mereka sudah mulai aman dan nyaman. Tuhan memerintahkan mereka untuk merayakan perbuatan Tuhan yang besar yang menyelamatkan mereka, yaitu dengan merayakan 3 hari raya utama. Dan salah satu dari hari raya itu dalam khotbah ini disebut merayakan hari raya Pondok Daun. Dalam bahasa Batak dikatakan hari raya Parlape-lapean. Pada hari raya Pondok Daun, selama 7 hari seluruh Israel harus tinggal di dalam pondok-pondok daun. Dan selama 7 hari Israel harus mempersembahkan korban bakaran dan hasil pertama dari panen mereka. Dan itu kemudian yang diadopsi oleh gereja kita HKBP, yang merayakan pesta Gotilon setiap tahunnya. Hari raya Pondok Daun diperintahkan Tuhan untuk mereka lakukan supaya Israel terus-menerus mengingat karya Allah dalam sejarah kehidupan mereka, yaitu ketika Allah membebaskan, menuntun, melindungi, menyediakan kebutuhan hidup mereka, serta memelihara mereka dengan setia hingga akhirnya mereka sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanan. Dalam perjalanan di gurun itu, mereka tidak tinggal di rumah, tetapi di kemah atau di pondok-pondok sebagai pengembara. Satu hal yang luar biasa, mereka bisa bertahan sebagai pengembara dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun. Di padang gurun perjalanan mereka penuh dengan ancaman dan tantangan. Padang gurun yang sangat panas. Tetapi selama 40 tahun mereka bisa bertahan dan selamat. Pertanyaan, mengapa mereka bisa bertahan dan selamat? Jawabannya itu hanya karena pemeliharaan Tuhan. Karena itulah hari raya Pondok Daun menjadi hari raya yang sangat penting bagi Israel, yang harus selalu mereka pelihara dan harus mereka lakukan turun-temurun. Itu bisa kita baca dalam Imamat pasal 23 ayat 33 sampai ayat 44. Allah menginginkan setiap umatnya selalu memelihara perintah Tuhan dan melaksanakannya dengan baik, penuh ketaatan dan penuh dengan kesetiaan. Allah tidak ingin umatnya berperilaku seperti kacang lupa akan kulitnya, melupakan karya pertolongan Allah yang besar yang telah dikerjakannya pada umatnya. Namun Tuhan ingin setiap umatnya, setiap kita senantiasa mengingat, bahkan menghitung karya-karya Tuhan di sepanjang sejarah hidup kita, dan kita harus mewariskannya, memeliharanya turun-temurun. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui khotbah minggu ini kita diingatkan, bagi kita umat Tuhan di masa kini, hari raya Pondok Daun ini memberi kita pesan. Yang pertama, kita adalah pendatang, perantau, dan pengembara di dunia ini. Itu boleh kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 11. Melalui hari raya Pondok Daun kita diingatkan kita adalah pendatang, perantau, dan pengembara di dunia ini. Pondok Daun mengingatkan kita bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang abadi.
Namun seiring berjalannya waktu, pondok daun itu secara perlahan akan mengering dan hancur. Dalam hidup di dunia ini, kita digambarkan juga seperti kehidupan bangsa Israel yang mengembara di padang gurun tersebut menuju tanah Kanaan yang abadi. Padang gurun bukanlah tempat yang nyaman untuk ditinggali. Menjalani padang gurun tentu adalah perjalanan yang sangat melelahkan dan penuh dengan ancaman, seperti badai gurun dan binatang-binatang gurun yang sangat berbisa dan sangat mematikan. Itu kita hadapi dalam perjalanan kita di dunia saat ini, lewat pergumulan karena pandemi virus corona, dan juga berbagai macam pergumulan yang kita hadapi, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, gereja, bangsa, dan dunia ini. Namun satu hal yang harus kita ingat dan harus kita imani, walaupun perjalanan hidup kita terkadang tidak nyaman dan terkadang melelahkan, kita umat Tuhan tetap dapat menjalaninya dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Dia menyediakan kebutuhan kita. Dia menuntun kita dengan memberi tiang awan dan tiang api, supaya kita menghadapi dan melewati padang gurun ini dengan baik. Dan satu hal lagi yang harus kita imani, bahwa sesulit apapun dan selelah apapun perjalanan di padang gurun dunia ini, itu tidak akan ada artinya dibandingkan dengan pengharapan akan janji Tuhan kepada kita. Di dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita, dan penyertaannya itulah yang menjadi kekuatan dan sukacita bagi kita dalam hidup ini, sekalipun kita menjalani dan menghadapi hari-hari kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Yang kedua, melalui khotbah minggu hari ini kita diingatkan untuk selalu mensyukuri segala berkat dan kebaikan Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap kita mendapat berkat dari Tuhan. Karena itu kita patut bersyukur atas segala berkat Tuhan. Kita ada dan bisa menikmati hidup hingga saat ini. Kita mengimani bahwa itu adalah atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Banyak berkat Tuhan yang harus terus-menerus kita hitung dan harus terus-menerus kita syukuri. Dan satu berkat yang luar biasa, yaitu penebusan Yesus Kristus kepada kita, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Rayakanlah itu dalam kehidupanmu. Melalui khotbah ini kita diingatkan, kita patut mengakuinya dan merayakannya dengan memberi persembahan kepada Tuhan lewat harta, materi yang kita miliki, dan yang terutama lewat seluruh aspek kehidupan kita harus menjadi persembahan kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan tadi dalam hukum Taurat, Roma 12 ayat yang pertama itu. Kita harus memberi persembahan kepada Tuhan karena kita mensyukuri berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi dalam memberi
persembahan kepada Tuhan, kita diingatkan yang pertama, kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan, bukan karena Tuhan berkekurangan. Itu dikatakan dalam Kisah Rasul 17 ayat 25. Dada ala nahurangan debata. Tetapi karena Tuhan yang menciptakan, memelihara, menyelamatkan, dan memberi kebutuhan kita. Dan semuanya itu diberikan secara gratis kepada kita. Maka seharusnya lah kita memberi persembahan kepada Tuhan. Buku Ende nomor 12 dengan sangat jelas mengingatkan kita bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Ayahama adong hian dihaminalea sude dilehon honian oh Tuhan debata. Karena semuanya yang kita miliki berasal dari Tuhan, maka hanya kepada Tuhan dan hanya Tuhanlah yang berhak menerima persembahan kita. Dan itu ketetapan yang Tuhan perintahkan kepada kita melalui khotbah ini. Dalam ayat 16b dikatakan tadi, janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jaladang jadi rumah butiro manang ise tuadopan ni Jehovah. Itu juga bisa kita baca dalam Keluaran 23 ayat 15. Yang kedua harus kita perhatikan ketika kita memberi persembahan, bahwa memberi persembahan harus kita pahami sebagai buah dari iman kita kepada Tuhan. Perbueni haporsiota do mulai tapasat peliata tu debata. Dengan pemahaman seperti itu, maka kita akan memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur, penuh sukacita, bukan dengan keterpaksaan dan juga bukan dengan sungut-sungut. Bila kita sungguh-sungguh menyadari berkat dan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, tentu kita akan dengan rela hati mempersembahkan seluruh hidup kita, seluruh milik kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas kebesaran anugerahnya. Kesadaran kita akan besarnya anugerah Tuhan dalam hidup kita mendorong kita untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah saudara, sudahkah kita semuanya menyadari besarnya anugerah Tuhan dalam hidup kita, dalam hidupmu? Ada seorang pemuda yang baru menyelesaikan kuliahnya. Dia kemudian mencari pekerjaan dan akhirnya mendapatkan pekerjaan yang cukup membiayai dirinya sendiri. Anak muda tersebut sangat bersyukur kepada Tuhan dan dia berjanji akan memberikan 1/10 dari gajinya sebagai persembahan kepada Tuhan. Sebagai pemula, dia menerima gaji 5 juta rupiah. Sehingga tiap bulan dia menyisihkan persembahan 500.000 rupiah untuk diberikan ke gereja. Tidak lama kemudian dia mendapatkan gaji yang lebih tinggi, 7,5 juta. Dia tetap konsisten mempersembahkan 10% kepada Tuhan melalui gereja. Lalu suatu ketika dia mendapat promosi dan akhirnya dia digaji 10 juta. Dengan gaji 10 juta dia mulai berpikir-pikir, persembahan 1 juta per bulan ke gereja sepertinya terlalu banyak. Tetapi
dengan keterpaksaan dia juga memberikan 10% kepada Tuhan melalui gerejanya. Singkat cerita, dia pun akhirnya memperoleh promosi jabatannya dengan jabatan salah satu direktur di perusahaannya, sehingga gajinya dan penghasilannya pun naik 100 kali lipat menjadi 20 juta per bulan. Dia mulai berpikir apakah dia akan tetap memberikan 10% 2 juta untuk Tuhan. Pemuda tadi menjadi ragu dan dia mulai berhitung-hitung. Sebenarnya apa yang diberikan oleh pemuda tadi tetap sama, 10% dari penghasilannya. Tetapi ketika penghasilannya meningkat, dia semakin berat memberi karena nominal yang diberikannya sudah cukup banyak. Yang terjadi ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, logika kita mengatakan bahwa apa yang kita berikan sudah cukup banyak kepada Tuhan. Namun kita sering lupa jika kita membandingkan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, maka sebanyak apapun persembahan yang kita berikan itu tidak ada artinya. Itulah yang terkadang membuat banyak orang Kristen sering berat hati, sulit dan pelit ketika memberi persembahan kepada Tuhan. Persembahan janda yang miskin dalam epistel tadi, walaupun dia hanya memberi 2 peser kepada Tuhan, namun Tuhan Yesus mengatakan bahwa persembahan janda miskin itu jauh lebih banyak dan lebih baik daripada yang diberikan semua orang atau orang lain. Sebab persembahan itu bukan tentang jumlah, tetapi kesungguhan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberi persembahan sebenarnya bukanlah hal yang sulit, apalagi jika kita memiliki sesuatu untuk diberikan. Namun kita hendaknya diingatkan bahwa motivasi untuk memberi persembahan kepada Tuhan haruslah benar. Umat Tuhan selayaknya memberikan persembahan bukan supaya diberkati, namun jelas ditekankan kepada kita bahwa kita memberikan persembahan adalah karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dikatakan tadi dalam ayat 17, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Intinya orang memberi persembahan dengan sukacita karena dia mengakui dan tidak lupa atas segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dang adong pelian na pamet metu, jaladang adong pelian na pabalgahu diadopan ni debata. Motivasi haporseaon roha parbagasan na mangocar rohataro na mangalihon itu debata ido narumikot ikon hangolonota. Karena itu jangan katakan alasan saya miskin Pak Pendeta. Jangan juga katakan saya belum punya apa-apa. Dan jangan juga katakan sekarang kita menghadapi virus corona. Sekarang lagi COVID, tidak ada penghasilan. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, jangan-jangan nanti hidupnya akan lebih hafid lagi. Jadi tidak hanya COVID, tapi juga sudah hafid. Karena itulah dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita harus bersyukur
kalau Tuhan masih mau menerima persembahan kita. Kalau kita membaca dalam Alkitab, ada persembahan yang ditolak oleh Tuhan. Kita masih mengingat Kain dan Habel. Bagaimana Tuhan menolak persembahan Kain, dan juga beberapa kali persembahan bangsa Israel ditolak oleh Tuhan. Orang Batak mengatakan hatcit mulak majalo, humat citado mulak mangalian. Berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan setiap kita memberi persembahan kepada Tuhan, katakanlah dalam hatimu, siapakah aku ini ya Tuhan, sehingga pantas memberi persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi bersyukurlah kalau Tuhan masih mau menerima persembahan kita. Bersyukurlah kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan kepadanya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita dalam kehidupan ini. Tujuannya supaya kita tetap bersama dengan Tuhan yang telah memanggil dan memilih kita sebagai umatnya, bukan sebaliknya melupakan Tuhan dan lebih mengasihi segala yang ada di dunia ini. Karena pada akhirnya apapun yang ada di dunia ini, termasuk harta yang kita miliki, akan kita tinggalkan. Seperti padang gurun tadi, semuanya akan berlalu dan akan berjalan menuju tanah Kanan yang abadi seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita harus betul-betul memahami itu dan hidup dalam iman seperti itu. Segala sesuatu akan kita tinggalkan. Kita sekarang berjalan dalam padang gurun di dunia ini, tetapi kita diingatkan, jangan kasihi dunia ini, jangan berikan hatimu untuk dunia ini, tetapi arahkan perjalananmu menuju tanah Kanan yang abadi. Dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah ini, di mana kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah yang kami lakukan menjadi pujian hormat bagi Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur atas firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah seperti pondok-pondok daun. Segala sesuatu, semuanya Tuhan akan berlalu. Karena itu biarlah kami Tuhan selalu terarah menuju perjalanan hidup kami ke tanah Kanan yang abadi, supaya iman kami tetap setia dan taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, dan kami boleh mewariskan itu Tuhan kepada anak cucu kami. Mampukan kami juga untuk selalu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sebagai buah iman kami, sehingga kami memahami persembahan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami memberikan persembahan dengan ucapan syukur, dengan penuh sukacita, bukan karena keterpaksaan, bukan juga dengan sungut-sungut. Berkati setiap jemaat-Mu. Tuhan tahu pergumulan kami, terutama pergumulan karena pandemi virus corona. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, mengokohkan kehidupan kami hari ini. Tuhan selalu setia menyertai kami, sebagaimana Tuhan menyertai dan menyelamatkan bangsa Israel, sehingga mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanan. Demikian juga Tuhan setiap jemaat-Mu mampukan untuk selalu bersukacita karena mereka memahami, karena kami memahami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan selalu berdoa, kiranya Tuhan segera mengakhiri virus corona dari dunia ini,
sehingga kehidupan kami boleh pulih dan normal kembali. Terus kami Tuhan berdoa buat setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya yang memberi kesembuhan kepada mereka dan mengingatkan mereka supaya tetap berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala rencana-rencana kehidupan kami, rencana-rencana anak-anak-Mu, kiranya Tuhan yang memberikan seturut dengan kehendak Tuhan. Terimalah doa kami, ampunkan kami atas segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.